عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia-Nya pada malam yang ke-25 ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah di bulan yang mulia ini. Dan ini adalah suatu nikmat yang luar biasa yang merupakan ijabah bagi doa kita yang mungkin kebanyakan kita memanjatkannya dari semenjak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan sekarang sudah Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Artinya doa itu Allah ijabah. Tinggal kita buktikan kepada Allah ketika Allah ijabah doa tersebut dan Allah sampaikan usia kita kepada bulan Ramadan kali ini, apa yang akan kita perbuat. Jangan sampai kita meminta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi ternyata setelah Allah kabulkan bulan Ramadan hanya sebagai rutinitas tahunan tanpa ada makna yang berarti dari masuknya kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ibadallah, pada kesempatan malam hari ini yang ingin khatib sampaikan adalah bahwasanya bulan Ramadan merupakan momen bagi kita untuk membenahi hati kita dari kelalaiannya. Lalai yang dalam istilah ulama dinamakan dengan ghaflah. Lalai, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan suatu ibadah, itu pasti ada maksudnya. Kita kalau dibiarkan oleh Allah tanpa kita dipanggil secara rutin, mungkin kita benar-benar akan lalai dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Andai tidak ada salat 5 waktu, 5 kali dalam sehari kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin kita akan lupa. Tapi ketika kita lupa, ketika kita lalai, ketika kita sibuk dengan hal-hal yang murni duniawi, Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, supaya kita ingat terhadap Allah. Koneksi hati kita kembali tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu panggilan harian. Dan ada juga panggilan tahunan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ini panggilan tahunan supaya selama 11 tahun sudah, selama 11 bulan sudah kita sibuk dengan hal-hal duniawi, kita kembali mendekat lagi kepada Allah. Kita yang hati kita lalai karena kesibukan-kesibukan duniawi kita, kembali kita sambungkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus senantiasa menyambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Dan alangkah bahagianya orang yang ketika ajalnya tiba, hatinya sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak untuk Allah panggil dengan kata-kata, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah kamu kepada surgaku, masuklah kamu kepada golongan hamba-hambaku yang saleh. Dan alangkah binasanya seseorang ketika Allah panggil dan hatinya sedang tidak terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam puasa kita dilatih oleh Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan paling rendah adalah orang yang berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tidak muntah dengan sengaja, tidak berhubungan suami istri, tidak
membatalkan puasa, sekedar menjauhi hal-hal yang tidak membatalkan puasa, tapi maksiatnya jalan, malas untuk sholatnya terasa tetap, waktunya berlalu bulan Ramadan dengan sia-sia, dan dia tidak juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting puasanya sekedar tidak batal. Ini derajat orang puasa yang terendah. Ada orang puasa yang menengah. Ketika dia berpuasa, dia tidak hanya menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia juga menjauhi hal-hal yang berupa maksiat. Dia jaga lidahnya, jangan sampai menggunjing orang, jangan sampai berbohong, jangan sampai mencela orang lain, jangan sampai merendahkan orang lain, jangan sampai dia mengambil hak orang lain, dan dia juga jaga anggota tubuhnya supaya tidak bermaksiat kepada Allah. Ini derajat yang kedua. Dan derajat yang paling tinggi dari orang yang berpuasa adalah dia bukan hanya menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa, bukan hanya menjauhi hal-hal yang maksiat, tetapi dia juga menjaga hatinya. Jangan sampai hatinya terkotori oleh hal-hal yang bisa membuat Allah murka. Ia menjaga hatinya. Kenapa? Karena ia sadar bahwasanya yang Allah lihat dari seorang hamba adalah hatinya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampang kalian, penampilan kalian. Allah tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat adalah hati kalian dan amal kalian. Kita ingin tampak istimewa, ingin tampak indah, berpakaian yang indah supaya enak dipandang oleh makhluk, supaya indah dipandang oleh manusia, tetapi sering kali kita melalaikan merawat hati kita, padahal disitulah Allah memandang. Hati kita susah untuk tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai. Bahkan dalam ibadah pun kita masih lalai dan belum tersambung juga kepada Allah. Banyak orang puasa yang sekedar puasa hanya menunggu waktu buka selesai. Banyak orang sholat yang di dalam sholatnya itu sendiri belum terkoneksi juga hatinya kepada Allah. Bahkan di dalam posisi terdekat hamba kepada Tuhannya, yaitu sujud, hatinya juga masih belum tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih melamun ke sana kemari, padahal dia sedang dalam keadaan sholat. Oleh karena itu, walaupun kita di sini sholat rame-rame, belum tentu pahala yang tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sama antara kita satu sama lain. Tergantung seberapa khusyuk kita dalam sholat. Karena terkadang kita dalam sholat justru keingat hal-hal yang lain di luar sholat, belum terkoneksi hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibadallah, puasa ini seakan-akan mendidik kita. Kalau dalam puasa kita bisa menjaga hal-hal yang membatalkan puasa, baik ada orang, baik tidak ada orang, karena kita yakin Allah melihat kita, bisakah rasa dilihat oleh Allah, rasa dipantau oleh Allah itu kita bawa ke ranah yang lebih luas, bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi juga tidak bermaksiat. Kalau itu bisa, maka insya Allah puasa telah memberikan buah yang positif kepada kita. Oleh karena itu kita jangan perhatiannya kepada sekarang sudah sampai malam yang keberapa, tetapi saya di dalam Ramadan ini sudah ada peningkatan apa dalam ketakwaan saya. Dan juga perhatian kita jangan cuma sampai sekarang sudah sampai ke juz yang keberapa dalam membaca Al-Quran, tetapi hendaknya kita kembangkan lagi perhatian itu menjadi sudah seberapa berefek Al-Quran terhadap diri saya dan kehidupan saya. Banyak orang yang menganggap Al-Quran hanyalah kitab bacaan, tapi banyak dari kita yang lupa bahwasanya Al-Quran itu bukan hanya kitab bacaan, tetapi kitab pedoman. Ketika kita memposisikan Al-Quran sebagai kitab pedoman, maka bukan hanya kita baca, tetapi kita amalkan. Semakin akrab dengan Al-Quran, semakin nikmat rasanya beribadah, semakin khusyuk hatinya, semakin takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah mensyariatkan puasa, Allah berikan hasil yang layak untuk kita jadikan tolak ukur. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa supaya kalian bertakwa. Setelah 30 hari kita di-training oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di lebaran mari kita lihat apakah ketakwaan kita meningkat.
Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya ada di sini, ada di dalam hati, yang merupakan wadah bagi ketakwaan tersebut. Oleh karena itu, hati kita wajib selalu kita jaga supaya menjadi wadah yang baik, supaya ketakwaan itu singgah. Hati yang lalai tidak merasakan nikmatnya ibadah. Hati yang lalai tidak akan berat untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati yang selalu melek, hati yang tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sebaliknya, setiap hal yang dia lakukan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada terbesit hal-hal yang buruk untuk bermaksiat, dia ingat kepada Allah dan dia menahan diri. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa ketika begitu besar kesempatan beliau untuk bermaksiat tapi beliau tidak lakukan? Semua pintu sudah ditutup dan beliau hanya di dalam ruangan bersama seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan kedudukan, namun beliau menahan diri. Kenapa? Karena hatinya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsinya kalau kita senantiasa membuka hati kita supaya tersambungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam puasa ini kita jangan hanya tidak makan, tidak minum, menunggu buka, tidak makan, tidak minum, menunggu buka. Jangan hanya seperti itu, tetapi jadikanlah itu adalah momen kita untuk mengingat Allah dan mengingat Allah. Dan dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Kalau kita susah mengingat Allah sendirian, yuk kita kumpul bareng-bareng dalam jamaah tarawih seperti ini, kita mengingat Allah bersama-sama. Jadi kalau kita tidak bisa sholat sendirian, marilah kita sholat rame-rame. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk rutin melaksanakan sholat jamaah di masjid. Di antara fungsinya adalah supaya kita terbawa. Andai kita tidak sholat amat, tapi kita berada di tengah-tengah orang-orang yang sholat, atau berada di tengah-tengah orang-orang yang sama-sama berusaha untuk menjadi orang yang sholat, kita akan terbawa. Oleh karena itu sholat jamaah disuruh berjamaah di masjid. Begitu juga dengan puasa, kompak kita memulai puasa dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan nanti, supaya kita senantiasa terbawa dengan suasana-suasana iman yang bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadallah, marilah kita bangkit dari kelalaian kita senantiasa mengingat dan mengingat Allah, karena kita pun ingin diingat Allah. Dan barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Jangan kita menjadikan Allah hanya sebagai tempat aduan ketika kita butuh, tapi ketika kita merasa tidak butuh, kita lupa terhadap Allah. Jangan seperti itu. Selalulah mengingat Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, maka niscaya Allah akan memberikan pertolongannya tatkala kita merengek memanjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, inilah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan puasa ini kita dapat meningkatkan ketakwaan kita dapat membersihkan hati kita dapat memperbaiki hubungan vertikal antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.